Kami paham betul bahwa channel edukasi, inspirasi, motivasi hidup, edukasi itu akan susah mendapatkan trending, akan susah mendapatkan viewer. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mau belajar, hanya orang-orang yang mau mendapatkan motivasi, yang mau mampir ke channel-channel seperti ini. Yang kedua, perbedaan antara orang yang punya pemikiran miskin dan pemikiran kaya. Orang-orang kaya ini, mereka berjuang untuk menang. Sedangkan orang-orang miskin ini berjuang untuk tidak salah. Maksudnya begini, ada kata-kata Susi Susanti yang menarik sekali. Susi Susanti, dia menjadi pebulu tangkis nomor 1 di Indonesia, wanita. Pada eranya, pada zamannya. Dia udah sukses sekali. Wartawan tanya sama dia, kenapa masih kerja keras, kenapa masih latihan keras? Susi Susanti cuma bilang, karena yang nomor 1 itu hanya satu orang. Itulah pemikiran-pemikiran para pemenang. Walaupun mungkin dia sudah di atas, tapi dia berpikir untuk menjadi orang nomor 1. Karena dia yakin seyakin-yakinnya, untuk menjadi orang nomor 1, dia harus terus melakukan latihan secara konsisten, terus belajar, dan lainnya. Sedangkan orang-orang miskin itu berjuang untuk tidak salah. Yang penting tidak salah aja deh. Terserah seperti apa, mau nomor 5, mau nomor 20, mau nomor 30, yang penting tidak salah. Makanya mereka ini tidak pernah menjadi orang nomor 1, karena di pemikiran mereka ini yang penting tidak salah, titik. Mereka tidak punya ambisi seperti ambisi yang dipunyai oleh orang-orang kaya itu. Orang-orang miskin itu puas kalau sudah aman. Mereka itu siap untuk melepaskan sebuah peluang kalau sampai peluang itu mengganggu keamanan mereka. Karena mereka takut untuk berspekulasi. Padahal mungkin mereka pikir peluang ini menarik, tapi mereka pengen aman. Orang kaya beda. Orang kaya nggak mau cari aman. Dia cari freedom. Beda keamanan finansial dan kebebasan finansial. Orang kaya berpikir kebebasan finansial. Orang miskin itu berpikir apa? Keamanan finansial. Dari sudut pandang ini aja udah berbeda. Jadi pencapaiannya pasti berbeda. Yang ketiga yang menjadi perbedaan antara orang miskin dan orang kaya adalah komitmen versus harapan. Orang kaya punya komitmen, orang miskin hanya punya harapan. Orang kaya apabila sudah punya mau, dia akan sangat berkomitmen dengan kemauan dia itu. Sedangkan yang orang miskin hanya berharap, memelihara harapan tadi. Sedangkan orang kaya, dia menciptakan harapan itu. Orang miskin hanya menunggu harapan. Orang kaya apabila sudah punya komitmen, dia akan rela melakukan apapun. Dia akan bangun lebih pagi, pulang lebih malam, tidur lebih larut, belajar hal-hal yang tidak pernah dipelajari oleh orang lain untuk bisa menciptakan peluang-peluang baru. Sedangkan orang miskin terus berjalan tanpa komitmen tapi tetap berharap. Perbedaan yang keempat adalah kesempatan versus masalah. Orang kaya selalu berbicara kesempatan, sedangkan orang miskin selalu berbicara tentang masalah. Orang sukses selalu melihat peluang dari semua masalah, sedangkan orang gagal selalu melihat masalah dari semua peluang. Orang sukses, kalau dia ada masalah, dari masalah itu dia cari peluangnya di mana nih dari masalah ini. Karena dia tahu semua kesuksesan besar di dunia ini itu berawal dari masalah. Masalah orang yang bisa dipecahkan. Sedangkan orang gagal, pada saat dia dihadapkan pada peluang, dia akan selalu mencari masalahnya di mana dari peluang itu. Selalu dia cari, padahal sudah dikasih tahu nih, ini nanti begini nih, nanti plan A, plan B, plan C. Nanti gimana ya kalau begini? Gimana ya kalau begitu? Gimana kalau bangkrut? Gimana? Jadi dia sudah jadi peramal dulu. Jadi dia sudah bisa meramalkan tentang masa depan dia. Dia selalu melihat masalah dari setiap peluang. Sedangkan orang sukses, orang-orang kaya ini selalu melihat peluang dari setiap